8 ciri-ciri orang berbohong pada kita. Kadang sulit untuk mengenali jika seseorang berbohong pada kita. Apalagi jika tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat, sehingga kita tidak mengenalnya dengan baik. Beberapa gejala berbohong yang lazim dipahami, seperti perilaku yang gelisah, dan kecenderungan memalingkan muka, juga bukan patokan yang baik. Sebaliknya, ada pola ciri-ciri tertentu yang bisa kita kenali dengan mudah, seperti pola bicara tertentu, seperti mengulangi pertanyaan, atau memberikan jawaban yang lebih singkat, yang menandakan seseorang sedang berbohong. Ciri-ciri orang berbohong pada kita sudah menjadi keahlian bagi sebagian orang demi berbagai tujuan. Di sisi lain, kita juga mengalami kerugian ketika menjadi korban kebohongan dari pasangan, sahabat maupun rekan kerja. Jadi, ada baiknya kita menyimak ciri-ciri orang berbohong, seperti yang diungkapkan para ahli berikut ini. Pertama, memberikan jawaban pendek. Pembohong akan memberikan jawaban yang singkat dan sederhana ketika ditanya. Dalam sebuah penelitian kecil tahun 2012, peserta dilatih untuk mengenali kebohongan menggunakan metode kriteria penilaian indikatif penipuan, yang menunjukkan bahwa jawaban yang jujur cenderung lebih panjang dan lebih jelas daripada kebohongan. Namun jawaban panjang lebar tidak selalu menjadi acuan terbaik untuk menentukan kejujuran seseorang. Panjang jawaban tidak memberitahu kita banyak kecuali kita tahu orangnya dan seberapa bertele-telenya biasanya, kata Samantaman, seorang peneliti di University of Portsmouth. Kedua, enggan memberikan detail spesifik. Pembohong mungkin kurang cenderung memasukkan apa yang kami sebut detail yang dapat diverifikasi, kata Mann. Detail yang dapat diverifikasi adalah detail yang secara definitif dapat membuktikan cerita mereka benar atau salah, termasuk waktu kejadian yang tepat, nama-nama lokasi tertentu, nama orang yang mereka temui, rute tempat mereka ke suatu tempat, kata-kata spesifik yang mereka gunakan dalam percakapan. Mereka mungkin saja lupa, yang merupakan hal normal jika berkaitan dengan hal yang sudah lama. Namun jika sengaja berkata tidak jelas atau mengalihkan pertanyaan, maka ini adalah tanda kebohongan. 3. Tidak terlalu gelisah. Berbeda dari anggapan awam, seseorang tidak selalu gelisah ketika menyampaikan kebohongannya. Ada dua alasannya, yakni orang biasanya tidak menyadari seberapa banyak mereka bergerak, tetapi ketika sedang berbohong, kita lebih waspada sehingga berusaha keras untuk mengendalikan diri. Berbohong mungkin mengharuskan kita untuk berpikir lebih keras daripada mengatakan kebenaran, karena perlu mengingat kebohongan, menghindari mengatakan yang sebenarnya, dan menemukan detail sesuai kebutuhan. Konsentrasi yang intens ini dapat membuat tubuh Anda lebih tenang, karena semua energi mengalir ke otak, kata Mann. 4. Tidak mengalihkan kontak mata saat berpikir. Pembohong lebih cenderung mencoba untuk menahan pandangannya, kata Mann. Orang yang berkata jujur malah akan sering memalingkan muka saat memikirkan jawaban atas sebuah pertanyaan. Kemungkinan sebagai cara untuk membantu mereka berkonsentrasi. Orang yang mengatakan yang sebenarnya tidak bekerja keras untuk terlihat baik, kata Kevin Colwell, seorang profesor psikologi di SCSU yang mempelajari teknik poligraf dan forensik. Sebaliknya, pembohong tidak melakukannya karena takut dicurigai tidak berkata jujur.
Mereka juga mengawasi ekspresi kita, untuk memahami bagaimana reaksi, dan kepercayaan yang muncul atas kata-katanya. 5. Mengulang pertanyaan sebelum menjawab. Kebiasaan ini, karena pembohong perlu memikirkan ulang jawabannya, atau perlu menambahkan detail dalam cerita karangannya. Mengulangi pertanyaan sebelum menjawab, dapat memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan apa yang ditanyakan, dan menghasilkan cerita yang dapat dipercaya. 6. Memiliki ciri perilaku tertentu. Pembohong mungkin tidak selalu gelisah, tetapi ada beberapa perilaku spesifik yang mungkin bisa kita kenali, misalnya memperhatikan penampilannya seperti merapikan rambut, menunjuk ke arah diri mereka sendiri saat berbicara, menekan bibir mereka bersama-sama ketika ditanya pertanyaan sensitif. Namun, ini tidak selalu terjadi, karena sejumlah ahli berpendapat bahwa tanda-tanda kebohongan nonverbal tidak dapat diandalkan. 7. Mulai bicara perlahan lalu menjadi lebih cepat. Seorang pembohong akan mulai bicara secara perlahan, untuk memberikan dirinya waktu membangun narasi, maupun detail yang dibutuhkan. Waktu tambahan ini juga dipakai untuk melihat reaksi kita terhadap pembicaraan mereka, sehingga bisa menyesuaikan kembali kata-katanya. Ketika semuanya sudah jelas, mereka akan mempercepat cara bicaranya, agar kita tidak curiga. Transisi dari lambat ke cepat ini dapat terjadi hanya dalam satu kalimat. 8. Selalu mengulangi cerita yang sama persis. Orang jujur memiliki efek peningkatan memori dari upaya mengingat tambahan, kata Colwell. Hal ini membuat mereka cenderung menambahkan detail baru, dibandingkan pertama kali mengatakan hal tersebut. Pembohong tidak ingin bertentangan dengan diri mereka sendiri, atau melakukan apapun yang membuat pernyataan mereka dipertanyakan, jelasnya. Pembohong berusaha menceritakan kisah yang sama, dalam urutan yang sama, setiap saat, tambahnya. Metode Esed dari penelitian yang disebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa jawaban yang menipu cenderung lebih kaku. Sahabat Indo SHBD, demikianlah 8 ciri-ciri orang berbohong pada kita, menurut pakar kejujuran. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.